11-nya, jadi mohon maaf pada pertemuan kali ini Ibu belum bisa hadir. Nah, dan Ibu memberikan tugas, jadi Ibu buat video ini untuk membantu kalian dalam menyelesaikan tugas. Jadi silakan ditonton, disimak, dan dipahami dengan baik, semoga dapat membantu kalian dalam menyelesaikan tugas. Dan Ibu minta tolong tugasnya silakan dikumpulkan hari ini, taruh di meja Ibu. Oke, jadi tugasnya masih sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu persamaan trigonometri. Hanya saja pada pertemuan kali ini soalnya Ibu berikan yang sedikit lebih kompleks. Kalau kemarin kita cuma sin 2x misalkan ya, misalkan sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Nah, pertemuan kali ini ada nih yang minus 30 derajatnya. Nah, jadi sebenarnya penyelesaiannya tidak jauh berbeda. Karena ini langsung saja ke penyelesaiannya, karena ini dia persamaan sinus atau sin, jadi ada dua penyelesaian. Yang pertama itu x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah 360 derajat. Dari soal kita dapat ternyata alfanya nilainya 60 derajat. Jadi persamaannya jadi 2x minus 30 derajat sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Atau yang kedua, 2x dikurang 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat. Nah, kita selesaikan dulu nih, 180 dikurang 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Nah, jika sudah dapat persamaan ini, jadi kita tuh maunya x-nya berdiri sendiri nih. Sedangkan di soal yang kita dapat, yaitu 2x minus 30 derajat. Nah, jadi supaya 30 derajatnya ini hilang, minus 30 derajatnya, kedua ruas ini akan kita sama-sama tambah dengan 30 derajat. Oke, sorry tidak rajin nulisnya, agak susah. Jadi kedua ruas kita tambah dengan 30 derajat. Jadi 2x kuadrat minus 30 derajat ditambah 30 derajat. Minus 30 ditambah 30 derajat berarti habis. Nah, kemudian yang ruas sebelah sini 60 derajat ditambah 30 derajat. Hasilnya 90 derajat. Nah, yang di sebelah sini 120 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 150 derajat. Nah, sudah. Nah, sekarang kita pingin duanya hilang. Nah, biar duanya hilang, jadi kedua ruas kita bagi dengan 2. Ya, kita bagi 2. Kedua ruas kita bagi 2. Jadi 2x dibagi 2 itu 1, atau satunya nggak usah ditulis, 2x dibagi 2 hasilnya 1x, atau satunya nggak usah ditulis, 90 derajat dibagi 2 hasilnya 45 derajat, 360 derajat dibagi 2 hasilnya 180 derajat. Yang di sebelah sini 2x dibagi 2 hasilnya x, 150 dibagi 2 hasilnya 75, 360 dibagi 2 hasilnya 180. Nah, kita sudah dapat nih persamaan. Dua persamaan ini kita lihat x-nya udah berdiri sendiri, udah sesuai nih dengan rumus yang di awal. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal nyari misalkan k-nya ini berapa nilainya. Gitu. Kita cari k-nya ini berapa. Pertama deh, kalau kita coba, kalau dia k sama dengan 0, berarti x sama dengan 45 derajat ditambah 0. Ya, berarti 45 derajat. Yang di sebelah sini 75 derajat tambah k-nya kita ganti 0. 0 kali 360 derajat ya 0. 75 derajat tambah 0, ya berarti hasilnya tetap 75 derajat. Nah, sekarang gimana kalau dia nilai k-nya sama dengan 1? Berarti 45 derajat tambah k-nya ini kita ganti 1. Oh, sorry, ini harusnya 180 ya. Maaf Ibu lupa. Belum ganti. Ini 180 derajat. Nah, jadi ini 180 derajat. 160. Nah, udah sesuai kan sama yang di sini? Sekarang kita balik lagi ke sini. Kalau dia k-nya sama dengan 1, berarti 45 derajat tambah 1 dikali 180. Jadi 180 ditambah 45 hasilnya 225. Kemudian di sini 75 derajat ditambah 180 hasilnya 255. Nah, sekarang gimana nih kalau nilai k-nya sama dengan 2? Jadi 45 derajat ditambah 2 dikali 180. Jadi hasilnya 45 derajat, derajatnya ketinggalan, ditambah 360 derajat, hasilnya 405 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Karena apa?
karena dia lebih dari 360 derajat. Yang di sebelah sini juga 75 derajat ditambah 360 derajat hasilnya 435 derajat. Dia tidak memenuhi. Nah, jadi penyelesaiannya berapa aja yang kita dapat? Ada 45 derajat, 75 derajat, 225 derajat, dan 255 derajat. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini yang dalam bentuk I. Jadi soalnya cos 2x dikurang setengah. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x dikurang setengah pi sama dengan cos 1/3 pi untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. Nah, karena dia soalnya adalah samaan cos, jadi ada dua penyelesaian juga. Yang pertama, x sama dengan alfa tambah k dikali 2pi atau x sama dengan minus alfa ditambah k 2pi. Dari soal kita dapat nilai alfanya tuh yang di sini, yaitu 1/3 pi. Kita tuliskan 2x dikurang setengah pi sama dengan 1/3 pi plus k2pi, atau yang di sini alfanya tinggal kita minusin, jadi dia 2x minus 1/2 pi sama dengan 1/3 pi plus k2pi. Nah, kalau udah alur penyelesaiannya sama seperti tadi, kita mau 1/2 pi nya ini tuh hilang nih, minus 1/2 pi nya. Nah, biar hilang, kedua ruas kita sama-sama tambah 1/2 pi. Atau biasanya kalian diajarkannya itu pindah ruas, karena dia negatif pindah ruas jadinya positif. Namun konsep yang benar adalah kedua ruas sama-sama ditambah 1/2 pi. Oke, agak susah sekali ya nulisnya. Nah, oke udah. Nah, sekarang kita dapatlah persamaannya seperti ini. Nah, sekarang kita mau fokus ke penjumlahan ini dulu. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan. Nah, ini Ibu ajarkan kemarin. Kalau dalam penjumlahan pecahan, dia penyebutnya harus sama. Penyebut itu yang di bawah. Satunya di sini 3, satunya 2. Nggak boleh. Nah, karena nggak boleh, kita samain dulu. Coba kita samakan sama-sama dengan 6. Jadi nanti dia per 6 ditambah per 6 juga. Nah, 3 biar jadi 6 tuh dikali berapa sih? Dikali 2 kan? Nah, jadi atasnya juga harus kita kali 2. 1 kali 2. Ya, 2 dong. Oke, 2-nya agak susah. Nah, sekarang 2 yang di bawah ini biar jadi 6 dikali berapa? Dikali 3 kan? Nah, berarti atasnya kita kali 3 juga nih. 1 kali 3. Hasilnya berarti 3. Nah, sekarang penyebutnya udah sama. Kalau udah sama, ya udah ambil aja 2 tambah 3 berapa? Hasilnya adalah 5. Bawahnya tetap per 6. Jangan dijumlahin juga ya bawahnya ya. Jadinya 5. 6-nya agak susah. 5 per 6. Nah, nih kita samain tadi dulu kan penyebutnya disamakan dulu ini juga. Kalau yang sini dapatnya tadi 5 per 6. Nah, kalau yang di sini berarti minus 2 ditambah 3. Punya utang 2, kalian bayarnya 3, kelebihan 1 kan. Jadi kalian masih punya 1, atau kita tuliskan plus 1. Oh, ini sorry nih kok plusnya double. Nah, kalau udah kita mau 2-nya hilang. Biar 2-nya hilang, kita bagi dengan 2 atau kita kali setengah. Karena ini bentuknya pecahan ya, jadi Ibu nulisnya dikali setengah aja biar lebih enak. Oke. Jadi 2 dikali setengah, itu sisa 1 kan. Terus 5 per 6 dikali setengah, berarti 5 kali 1 hasilnya 5. 6 ini dikali sama yang di bawah, 6 kali 2 hasilnya 12. Terus K2pi 2 dikali setengah, berarti tinggal hasilnya 1. Nah, yang di sini 1 kali 1 hasilnya 1, 6 dikali 2 hasilnya 12. 2 dikali setengah hasilnya 1, ini juga 2 dikali setengah hasilnya 1, atau satunya nggak perlu kita tulis. Udah ketemu persamaannya seperti ini. Nah, kalau udah berarti kita tinggal misalin lagi nih, kalau dia nilai K-nya 0 berapa ya? Kalau K-nya 1 berapa? Kalau 2 berapa? Nah, yang pertama, kalau dia nilai K-nya sama dengan 0, nilai K-nya sama dengan 0, berarti di sini kita dapat X-nya 5 per 12 pi. Kalau yang di sebelah sini yaitu X sama dengan 1 per 2 pi. Dapat dari mana? Dapat dari sini ya, dari persamaannya. Nah, sekarang kalau dia nilai K-nya sama dengan 1, berarti si K ini kita ganti nih jadi 1 nilainya. Nah, berarti 5 per 12 pi ditambah 1 pi. Ini yang kita belajar kemarin, penjumlahan pecahan. Jadi satunya ini kita ubah jadi pecahan dulu. Jadi 12 dikali 1 itu berapa sih hasilnya?
12 kali 1 12 ya. Nah, hasilnya kita tuliskan di sini, yaitu 12. Sedangkan penyebutnya kita samakan. Jadi 1 itu sebenarnya sama dengan 12 per 12. Jadilah kita dapat 5 per 12 ditambah 12 per 12. Hasilnya 17 per 12. Nah, sekarang yang di sini tadi K-nya kita ganti 1. 1 itu tadi sama dengan 12 per 12. 2 ditambah 12 hasilnya 13. Yang di bawahnya penyebutnya tetap sama, yaitu 12. Jadi kita dapat 13 per 12. Nah, sekarang kalau dia nilai K-nya sama dengan 2. Jadi K-nya kita ganti sama 2. 2 itu dikali 12 itu hasilnya berapa sih? Ternyata hasilnya 24. Nah, 24 kita tuliskan di sini. Sedangkan penyebutnya kita samakan, yaitu menjadi 12. Jadi kita dapat 5 ditambah 24 hasilnya 29, penyebutnya yaitu per 12. Yang di sini juga ada sama, 1 per 12 pi ditambah 2 pi. Tadi 2 pi jadinya 24 per 12, 1 per 12 pi ditambah 24 per 12 pi, 1 tambah 24 hasilnya 25 pi. Nah, kalau kita lihat dia tidak memenuhi, karena tadi ringnya itu batasnya nyampe 2 pi. Nah, untuk kalian ngecek batas 2 pi-nya itu berapa, kaliin aja nih, penyebutnya kan 12, 12 kali 2 berapa? 24. Jadi harusnya atasnya itu paling maksimal cuman boleh 24 atasnya, sedangkan ini atasnya 29. Jadi dia tidak memenuhi. Ini 25, nggak memenuhi. Nah, atau sebenarnya dari awal kan juga udah bisa ngecek kan batasnya 2 pi nih, tapi di deret awal, persamaan awal, dia bilang 5 per 12 pi ditambah 2 pi, berarti kan dia 2 pi lebih 5 per 12. Jadi dari awal pun, makanya ibu tulis TM-nya tidak di sini tidak memenuhinya, karena dari awal sebenarnya udah ketahuan nih, kalau dia kalau dia K sama dengan 2, dia sudah tidak memenuhi. Nah, jadi yang memenuhi yang mana aja nih? Ada 1 per 12, 5 per 12 pi, 17 per 12 pi, dan 13 per 12 pi. Nah, itu yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, sudah selesai. Silakan dikerjakan. Semangat!